Lur, perjalananku mencari alamat King of the Bollywood masih berlanjut. Bukan. Minggu lalu aku baru ngerti, ternyata Shah Rukh Khan sudah pindah ke Mumbai, sudah nggak tinggal di New Delhi lagi. Selama di New Delhi, aku kerja serabutan lur, jadi kuli pasar, jadi kurir paket, pokoknya kerja apa aja tak lakoni. Yang penting dapat upah buat bertahan hidup di negeri orang. Soalnya ongkos ke Mumbai itu nggak murah. Jaraknya dari New Delhi lebih dari 1.900 km. Jauh banget yo. Hari ini aku masih harus lanjut kerja, ngumpulin duit biar suatu hari aku bisa benar-benar ketemu sama aktor idolaku, Shah Rukh Khan. Lur, gosong lur. Gara-gara bakar ayam sampai kelupaan. Gosong. Gagal. Habis dipijit rasanya enak banget lur. Meski baru beberapa hari di kota New Delhi, aku sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan warga lokal di sini, lur. Sekarang, aku sudah mulai terbiasa dengan kerasnya hidup di India. Suara klakson kendaraan yang tiada henti dan hilir mudik sapi liar di jalanan sudah menjadi bagian dari hari-hariku. Di India, sapi dianggap sakral dan dihormati karena punya kaitan erat dengan dewa di agama Hindu seperti Dewa Siwa, Wisnu, dan Krishna. Makanya lur, ojo kaget yo kalau di India sapi-sapi ini bisa hidup bebas. Lur, hari ini aku masih dalam misi mencari keberadaan artis Bollywood idolaku, Shah Rukh Khan. Tapi untuk bertahan hidup dan makan sehari-hari, aku masih harus kerja serabutan lur. Kali ini aku diterima jadi pekerja harian di restoran bernama New Janta. Lokasinya ada di daerah Vasant Vihar, kota New Delhi lur. Yo, awalnya pasti repot lur, soalnya menu-menu di sini belum terlalu familiar di telingaku dan cara masaknya juga unik. Tapi tenang wae yo, aku bisa segera menyesuaikan diri karena punya teman-teman yang sangat baik. Mereka tidak sungkan dan tidak pelit ilmu lur. Salah satu tugasku membuat roti tandur atau paratha. Roti ini dibuat dari adonan tepung beras atau terigu, dihidangkan sebagai karbohidrat pengganti nasi. Untungnya semua adonan sudah dibuat sama Vijay, kawan baruku lur. Tugasku tinggal menghaluskan dan membuat potongan sesuai porsi takaran aja. Wis, pokoknya hasilnya ndak kalah sama karyawan senior yo. Nek adonan wis siap ngene kan enak. Tinggal pipihkan dan masukkan ke tungku tanah liat untuk dipanaskan sampai matang. Wah, si Vijay iki cepet juga yo. Aku ndak boleh kalah iki. Kalau kerjaku bagus, besok-besok si bos pasti nyuruh aku kerja lagi. Ngomong-ngomong, roti tandur atau paratha, aku punya cerita sejarahnya lur. Di catatan kuno berbahasa Sanskerta, nama paratha sudah disebut. Artinya roti iki bukan pemain baru. Paratha adalah sesepuhnya roti pipih dunia. Lanjut, di abad ke-12 ada buku ensiklopedia lawas dari Raja Someswara III, raja yang pernah berkuasa di wilayah India Selatan. Beliau menyebutkan paratha adalah hidangan para bangsawan Punjab. Punjab adalah daerah yang makmur dan strategis
dilewati jalur perdagangan besar dan sering jadi pusat kekuasaan. Karena itu, para bangsawan Punjab hidup dalam budaya istana yang maju, termasuk soal kuliner. Itulah kenapa makanan seperti paratha tercatat sebagai hidangan favorit kalangan bangsawan kala itu, Lur. Selain paratha, ada menu lain yang jadi favorit di resto Janta iki. Namanya ayam tandur. Berisi potongan ayam dan tusukan besi yang diberikan bumbu rempah khas dan dipanggang dengan tungku tanah liat. Aromanya wis enak po, apalagi rasanya yo. Lur, gosong lur. Gara-gara bakar ayam sampai kelupaan. Gosong. Gagal. Waduh, ciloko Lur, aku lali ngangkat roti parathanya. Wah, gawat iki. Gara-gara si Vijay iki ngecokin kerjaanku terus dari tadi, jadi gosong toh. Not good. This black. I'm sorry. Ini tadi bakar ayam, ketutupan. Tumpuk. Aja. I'm sorry ya. This to try एक रोटी लगा के दिखाएं तो. Ya, Okay. nanti enggak nanti. Okay, no problem. Ya. Wah, harus lebih teliti lagi aku Lur. Soalnya kualitas makanan di sini dijaga dengan sangat ketat sama si bos. Dia tidak kehilangan langganan katanya. Lur, kerja di sini harus hati-hati lur. Banyak kerjaannya sampai lupa gosong dimarahin bos lur. Aduh, moga-moga nggak potong gaji lah. Loh, This is inside. iya. Lur, gara-gara gosong, aku malah ditambahin kerjaan lagi ki. Iki menu favorit lain di restoran Janta. Namanya ikan goreng rempah atau frevis surmai. Bentukannya yo koyo ngene iki Lur. Dagingnya tebal dan lembut karena pakai jenis ikan laut yang cukup mahal. Namanya kingfish. Sebelum digoreng dengan teknik deep fry, ikannya mesti dibalur bumbu rempah khas India. Ada kunyit, ketumbar, bawang, jahe, dan pastinya bubuk masala. Balur-balur sing akeh wae Lur, biar tambah meresap bumbunya. Wah, si bos iki kok ndak pindah-pindah ya? Mentang-mentang aku habis buat salah, jadi dipantau terus di kerjaane. Kalau minyak sudah panas, tinggal goreng dan diamkan beberapa menit sampai warnanya kuning kecoklatan. Menu ikan surmai goreng punya rasa dan tekstur yang nikmat. Makanya tidak heran yo kalau harga per kilogramnya mencapai Rp1.200 atau sekitar Rp250.000. Wah, aromanya sip banget iki. Bikin perut tambah lapar. Beres goreng ikan, aku diminta untuk motongin bawang Lur. Orang-orang India tidak bisa makan tanpa kehadiran bawang di piring mereka. Istilahnya tiada hari tanpa bawang. Loh, opo iki bos? Arep mangan po piye? Kok malah ngambil ikan sama bawangnya? Wait. This one. Lemon. Ternyata si bos baik juga Lur. Aku disuruh istirahat sambil makan pakai menu ikan goreng surmai. Wah, makasih banyak ya bos. Kebetulan aku lagi lapar Lur. Thank you. Tak makan sih ya bos. Lumayan lur. Kasih ikan. Sama ini roti cane. Nggak tahu kalau di India namanya apa. Kayak roti cane sih. Tampilannya enak Lur.
Ada ikan goreng surmai, bawang India, dan saus chutney. Pastinya makan dengan roti paratha biar tambah kenyang. Emang kalau rezeki tidak kemana. Orang rajin kayak aku pasti ketemu dengan orang baik, Lur. Lur, beres kerja seharian, badanku iki kok rasanya remek kabeh yo. Di jalan pulang dari restoran, gak sengaja aku lihat tukang cukur dan pijat jalanan. Dengar-dengar sih harganya gak begitu mahal, Lur. Tak coba wis. Walaupun cara mijitnya rodo aneh, tapi siapa tahu bisa ngilangin pegel-pegel dan bikin badan jadi seger lagi. Lur, pas banget nih Lur. Lagi jalan-jalan habis kerja berat nih. Ada tukang pijit pinggir jalan. Lumayan nih, badan pegel-pegel. Leher kaku, Lur. Biasa, bisa ngangkat berat. Main pijit dulu ya. Wah, iki pengalaman baru, Lur. Kepalaku sampai disemprot-semprot pakai air. Mungkin biar tambah licin opo yo. Walaupun kelihatannya santai, tapi tekanan paman India ini lumayan keras, Lur. Otot sekitaran leher yang tadinya kaku seketika langsung los dan rileks banget. Mantep wis. Nah, lanjut pijatan ke bagian muka, Lur. Di bagian muka, si paman nambahin 2 jenis krim tabir surya khas India. Wangi tenan, Lur. Wah iki, wajahku wis ra kuat rasane dipijat sana sini. Macam mijit sikil wae iki, paman. Tak terasa 20 menit telah berlalu, Lur. Seketika wajahku berubah jadi seger dan pikiran jadi plong, Lur. Mantap tenan. Lur, habis dipijit rasanya enak banget, Lur. Relax dan muka ini yang berasa tebel debunya India ini jadi fresh banget, Lur. Siap kerja lagi di India, Lur. Pantesan yo, tukang pijat wajah di jalanan India ini banyak peminatnya. Cukup dengan 100 rupiah atau 20.000 rupiah saja, wajah kembali seger seketika, Lur. Buat yang lagi jalan-jalan ke India, wajib dicoba yo. Lur, aku ini orangnya nggak pernah takut nyobain hal baru. Ya, meskipun kadang hasilnya nggak selalu mulus yo. Kayak barusan, roti paratha yang ku buat malah gosong. Tapi aku jadi inget waktu gagal bikin roti kelombeng di Kulon Progo, Yogyakarta. Ternyata, Lur, baik kelombeng maupun paratha itu sama-sama dimasak pakai tuku tanah tradisional. Cerita lengkapnya setelah ini yo. Lur, antara masakan India dan Indonesia ternyata punya sedikit kesamaan. Sama-sama identik dengan rempah dan bawang yang wanginya nendang. Ini juga yang tak rasain pas aku berhasil ngolah kari yang tak padukan sama roti kelombeng, jajanan tradisional khas Kulon Progo. Hari ini aku punya misi penting mengantarkan tepung pesanan Pak Giman Giono, salah satu pengusaha roti kelombeng rumahan di daerah Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Roti buatan Pak Giman lumayan terkenal di Kulon Progo loh. Sekalian aku mau ikut bantu-bantu buat rotinya.
Wela dalah, kok yo pakai acara mogok toh yo? Padahal masih jauh. Piye iki? Mana jalannya banyak tanjakan. Apes tenan. Tapi jangan panggil aku gundul kalau gampang nyerah. Masih bisa didorong kok iki. Meskipun harus mengeluarkan semua tenaga iki dorongnya. Pokoknya kudu semangat lur. Dul, kok lama sekali? Iya ya Pak, motornya mogok tadi Pak. Dorong berat ini tanjakan. Oh ya, sudah ambil areng sana. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, mari. Walah, belum selesai pegelnya dorong di tanjakan, masih dapat omelan pagi-pagi. Ya wis lah, piye meneh. Kuat dilakoni, nek ra kuat yo tetep dilakoni to yo. Dalam sehari, usaha roti Kolombeng Pak Giman membutuhkan 2 karung besar arang kelapa untuk proses pembakaran. Arang-arang iki disebar di beberapa tungku tradisional. Biasanya dipanaskan lebih dulu supaya langsung siap digunakan setelah adonan selesai dibuat. Dul, tolong Dul, dipecahin dong Dul, karo ini bang gula. Oh, iya Pak, iya. Bahan untuk adonan roti antara lain telur dan gula pasir. Untuk satu resep, Pak Giman menggunakan telur ayam dan gula halus masing-masing 4 kg. Mas gulanya. Campurkan telur dan gula halus dalam mesin sampai mengembang. Yo, kira-kira lamanya 1 jaman lah. Bisa tinggal Mas ya? Ya. Tepung tapioka diayak dulu supaya tidak ada yang menggumpal saat dijadikan adonan. Pak Giman menggunakan beberapa jenis tepung tapioka. Semuanya diracik sendiri resepnya secara turun-temurun. Kalau sudah, langsung dicampurkan dengan adonan telur. Mas, ini Mas tepungnya Mas. Oke. Seperti ini yo caranya mencampurkannya. Lumayan sulit buat pemula kayak aku. Tapi kalau sudah biasa, gampang-gampang aja kok. Sebelum masuk ke panggangan tradisional, adonan dimasukkan ke cetakan. Bentuknya mirip cetakan kue pukis yo. Nah, iki adonan yang sudah siap masuk ke tungku panggangan. Unik juga yo, mindah-mindahnya pakai besi panjang. Wah, ternyata pas dicoba mindahin gak semudah yang dilihat loh. Soalnya lumayan berat iki besinya. Walah, punyaku gosong begini. Bisa kena omel Pak Giman iki. Dul, nganti gosong kaya ngono Dul. Iya Pak, telat ngangkat Pak. Sepurane ya Pak yo. Iya. Maaf nggih Pak, namanya juga karyawan baru. Roti Kolombeng yang sudah dipanggang langsung disusun dalam wadah kayu. Oh iya, hampir lupa. Tadi aku janji mau mengantarkan roti ini ke Mbak Meli. Katanya sih mau dibuat roti kari sapi ala-ala Timur Tengah. Weh, bayanginnya enaknya roti kari saja udah bikin ngiler iki. Aku harus cepet-cepet nganterin ke Mbak Meli. Mas Gundul niki lagi Mbak Rini. Oh, kasih Mbak Rini. Nggih. Oh iya. Mbak
Mbak Meli dan Mbak Rini sedang menyiapkan bahan kari. Bumbu kari deso yang mau dibuat cukup sederhana. Ada bawang, cabai, dan rempah-rempah seperti jahe, kemiri, kunyit, dan daun penyedap. Jangan lupa kentang dan daging sapi yang sudah direbus setengah matang. Semua bumbu diulek sampai halus. Aku paling senang makanan dengan bumbu kayak rempah-rempah begini. Soalnya makanan jadi kayak rasa. Mbak, tak gawe santan sik ya. Oh iya, gawe santen sik, aku tak ngelus keki. Mbak Meli membuat santannya lumayan kental. Semakin kental, makin bagus sih. Soalnya rasanya lebih gurih dan karinya lebih mantep. Bahan-bahan wis siap kabeh iki. Sekarang waktunya motongin daging sapi. Potong dadu aja yo, supaya lebih mudah dikunyah. Sip lah. Langsung masak kari aja iki. Bumbu halus dulu yang dimasukkan yo. Sekalian batang serai dan daun penyedapnya. Tumis sampai harum. Kemudian masukkan daging sapi. Aduk sampai rata dan bumbunya meresap. Selanjutnya, masukkan santan dan kentang. Masak kari sampai santannya menyusut. Mbak, ini roti kelombennya, Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Oh iya, Mbak. Paduan kari sapi dan roti kolombeng memunculkan suasana masakan Timur Tengah yang sangat menggugah selera yo. Setelah matang, tinggal dituang ke atas roti kolombeng. Widih, aromanya langsung bikin tambah lapar. Iki lho hasilnya. Roti buatan lokal bisa jadi campuran makanan Timur Tengah. Menarik tau tampilannya. Langsung sikat wae iki. Mumpung lapar setelah dorong motor dan kerja seharian. Ayo Ndul, kayak dicoba nggak Ame? Oh iya, iya. Wah, rasanya ndak main-main. Gurihnya kari dipadukan dengan lembutnya roti kolombeng. Keduanya seperti berjodoh di mulut. Bikin nagih. Banyak sekali menu makanan lokal yang bisa dipadukan menjadi sajian kuliner yang unik dan nikmat. Tapi jangan melupakan kuliner tradisional juga yo. Lur, di Indonesia atau di India, masak kari tetap butuh bawang merah untuk bumbu. Soalnya bawang merah menghasilkan rasa yang tajam dan aroma yang khas, bikin rasa kari semakin jos gandos. Tapi tahu nggak lo, ternyata bawang merah di Indonesia itu beda sama yang ada di India. Sambil kerja ngumpulin duit buat ongkos ketemu Syahrukh, aku sekalian nyari tahu apa perbedaan di antara keduanya. Jangan kemana-mana yo, lanjut setelah ini. Lur, uangku untuk nyusul Syahrukh di kota Mumbai masih belum terkumpul. Hari ini aku masih ada di kota New Delhi, tepatnya di pasar grosir sayuran Hira Singh, kawasan Adzapur. Sepanjang mata memandang, ada banyak banget truk pengangkut sayur dan buah, Lur. Gak ketinggalan pemandangan sapi berlalu lalang juga. Upah hasil kerjaku karena masih aku simpan, Lur. Tapi karena jumlahnya belum seberapa, hari ini aku harus kerja lebih keras. Aku dapat kerjaan ngangkut karung isi bawang, Lur.
Tapi aku cuma bisa bawa beberapa karung aja. Padahal warlock alias warga lokal bisa bawa lebih banyak, bahkan sampai puluhan karung sekaligus. Ora apa-apa lur, aku masih lama di negara orang. Harus jaga diri dan hemat stamina. Kalau jadi kuliah angkut, otomatis lengkap sama jasa bongkar muatnya juga yo. Karungnya langsung tak naikkan ke truk untuk dikirim ke beberapa pasar di sekitaran Delhi. Lur, energiku terkuras habis pas tarik trolinya. Opo jangan-jangan karena tadi aku belum sarapan yo. Untung ada brother supir yang mau bantuin. Makasih yo bro. Lor, jadi kuli di pasar induk India ini lumayan berat lor. Jadi hari ini aku ngangkut-ngangkut bawang ke truk. Lumayan lor, antara 50 sampai 60 kilo lor. Harus kuat lor untuk bisa hidup di India. Oh iya lor, pas ngangkut aku lebih suka menaruh beban di pundak daripada digendong koyo yang lain. Dengan begini, tubuhku gak perlu condong ke depan atau ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, kalau digendong, belakang otot pinggang dan punggung bagian bawah bekerja lebih keras. Otomatis jadi lebih capek lur. Oh iya, kalau dilihat sekilas, pasar ini mirip pasar induk Kramat Jati di Jakarta yo. Bedanya di sini lebih semrawut. Di mana ada lahan nganggur, pasti langsung digelar dagangan atau sekedar nyortir barang merah. Ya wis lah, aku ngikut aja. Aku juga mau sekalian membersihkan kulit bawang nih. Lor, ini yang aku sortir ini adalah bawang India ya. Ini beda dengan bawang Bombay. Kalau bawang Bombay dia kulitnya dia kecoklatan. Tapi kalau bawang India ini kulitnya merah tua ya. Nah, beda juga dengan bawang brebes atau bawang palu yang ada di Indonesia. Jadi walaupun kecil ini bawang India, dia rasanya ada rasa manisnya dan pengkarnya tipis. Cobain lur. Pantesan wong India gak bisa hidup tanpa bawang yo. Rasanya manis dan segar banget. Padahal ini bawang segar tanpa diolah loh. Mantep. Lur, dari buku yang pernah tak baca, bawang sudah dibudidayakan lebih dari 5.000 tahun dan India diyakini sudah menjadi salah satu tempat asalnya lur. Dalam teks kuno, Carak Samhita, yaitu teks dasar kuno tentang pengobatan tradisional India, menyebutkan bawang dipakai orang dulu untuk pengobatan jantung dan melancarkan pencernaan. Satu lagi yang menarik lur, banyak orang menggunakan bawang sebagai penangkal roh jahat. Jadi lur, di India bawang bukan hanya bumbu masakan, tapi dianggap membawa perlindungan. Di pasar grosir Hira Singh, kawasan Adzapur ini gak cuma pasar sayur aja yo, ada penjajah makanannya juga lor. Salah satunya penjual paratha yang rame banget iki. Murah lor, sekitar 5.500 rupiah aja. Bibi, paratha satu. Roti ini dibuat dari gandum utuh yang digiling tipis, kayak kulit martabak gitu. Di dalamnya ditambahkan isian kentang tumbuk yang sudah dibumbui dan ditambah kacang merah. Lanjut, ditutup sampai bagian isinya tidak terlihat sama sekali. Terus digilas lagi sampai tipis. Selanjutnya, paratha dimatangkan di atas wajan datar, koyo lagi panggang kebab gitu lur. Kalau setengah bagiannya matang, ditambahkan sedikit minyak samin, biar rasanya lebih gurih dengan tekstur yang lebih lembut pastinya. Nah, untuk memudahkan saat makan, dilipat dan dipotong segitiga kayak pizza yo. Di India, paratha biasanya disajikan pakai bumbu kari atau chutney, lengkap sama potongan bawang merah dan sambal.
Gak lupa, ada rebusan daun pepaya yang bikin rasanya jadi lebih lengkap. Meskipun harganya lebih murah daripada makanan lain, tapi makan di sini rasanya lebih spesial, lor. Iki lo, disediakan kursi ben aku gak makan ala-ala kondangan terus. Tapi nek pas lagi penuh, yo kudu terima kalau harus bergantian yo. Lor, para kuli-kuli pasar makanya yang gini nih loh, pinggir-pinggir jalan lor. Menunya juga bervariasi. Ada cole batore, ada parata, ada macam-macam masakan. Jadi ini cemilan tapi mengenyangkan lor. Maknyus lur, ternyata lidahku bersahabat sama kuliner perindapan koyong ini. Winak pol. Benar-benar rotinya gurih lembut dan renyah di bagian luarnya. Tambahan kentang membuatnya jadi lebih creamy. Buat masyarakat India, paratha termasuk menu sarapan klasik karena mengenyangkan dan kaya karbohidrat. Cemilan ini dianggap sudah cukup membuat perut kenyang. Gak heran lor, wong isian kentangnya akeh koyong ini jelas bikin perut langsung penuh yo. Lor, di India kebutuhan karbohidrat banyak dipenuhi dari sumber pangan seperti kentang. Tapi kalau di Indonesia jelas beras jawabannya. Dari kecil sampai gede, lidah kita sudah akrab sama nasi yo. Tapi lor, beras ketan juga bisa banget diolah jadi macam-macam hidangan loh, termasuk olahan ala Timur Tengah. Cerita selengkapnya sesaat lagi yo. Lur, sejak nyobain masakan India langsung di tempat asalnya, aku kagum sama racikan bumbu mereka yang berlimpah. Aromanya pekat dengan rasanya berlapis. Pokoknya bikin hidung kenyang duluan. Aku jadi inget sama olahan Timur Tengah ala kampung yang pernah aku bikin dari bahan lokal Indonesia. Iki ceritaku lur, pas bantu Mbak Indra ngolah beras ketan jadi kebuli kencang. Udah Maman, nggak nambah. Cuaca cerah hari ini yo. Ayo Dul, cepet Dul, keburu siang. Bentar Mbak, berat Mbak. Tandane aku kudu semangat. Kebetulan aku lagi di kaki gunung Desa Patemon, Situbondo, Jawa Timur. Aku membantu Mbak Indra membawa beras ketan. Cara mengangkutnya unik loh, pakai traktor mini yang bagian belakangnya ditambah gerobak. Ternyata membawa traktor begini susah juga yo. Aku harus menyeimbangkan traktor dan gerobak. Jadi bergoyang-goyang gini deh nyetirnya. Itu beras ketannya jatuh. Ya kenapa nggak dipegangin sih? Iya kamu kan. Udah. Maaf ya Mbak Indra, jadi jatuh beras ketannya. Ah udah jangan diambil, kotor itu. Udah, pindah sini dah. Mbak Desi mau membuat kebuli kencak, masakan khas Desa Patemon. Wah, koyo opo kuwi yo? Jadi penasaran. Mbak Desi sudah menyiapkan bumbunya. Bawang putih dan bawang merah diulek sampai halus. Ojo lali garam. Tidak hanya menambah rasa asin, tapi garam juga bisa membantu menghaluskan bumbu yang diulek. Bahan lain yang dipakai ikan kocol. Ini sejenis ikan belanak yo.
Ikan disuir-suir dulu supaya mudah tercampur dengan bahan lainnya. Mbak Desi, ini disuruh ngantar ketan, Mbak. Ya, Ndul, makasih. Itu kamu cuci dulu, terus ketan yang semalam direndam, kemudian kamu kukus ya. Oh, iya, Mbak. Beras ketan dicuci sampai bersih. Apalagi tadi sempat jatuh. Harus dipastikan tidak ada kotoran yang nyangkut ke beras ketan. Sekilas, beras ketan bentuknya mirip beras biasa yo. Bedanya, ketan warnanya putih susu, sedangkan beras biasa cenderung transparan. Bentuk beras biasanya cenderung ramping memanjang, sementara beras ketan lebih besar bulirnya. Beras ketan yang akan dikukus sudah direndam semalaman yo. Semakin lama beras direndam, maka teksturnya makin lengket. Tekstur seperti inilah yang dibutuhkan. Kalau ketan putihnya sudah beres, lanjut mengukus ketan berwarna hijau. Supaya pulennya pas dan matang sempurna, biasanya dikukus selama 30 menit. Selanjutnya, ketan yang sudah matang dicampur dengan ikan suwir. Kemudian, masukkan bawang putih dan merah yang sudah dihaluskan. Semangat yo Mbak, mencampurnya biar cepat selesai, terus bisa dicicipi. Masih ada bahan lain yang harus disiapkan. Buat santannya dulu yo. Pilih kelapa yang agak tua dan dagingnya tebal dan tidak terlalu lunak. Itu bisa menghasilkan santan yang banyak dan gurih. Oh iya, tidak semua kelapa parut dijadikan santan. Sebagian akan dijadikan campuran gula. Mbak Indra kebagian tugas memotong pisang kepok. Tinggal dibagi dua, baru diiris kecil-kecil. Pisang ditambahkan supaya menguatkan rasa kebuli kencatnya yo. Gula aren juga dipotong-potong yo. Tinggal menggabungkan semua bahan. Campur santan ke dalam ketan, terus aduk sampai merata. Jadi ketan lebih gurih toh. Kalau sudah, langsung dikukus. Tidak perlu lama-lama. Yang penting mematangkan santannya saja. Sekitar 15 menitan sudah cukup. Lanjut merebus gula aren. Pakai air secukupnya saja. Kalau sudah mencair, baru masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan potongan pisang sambil terus diaduk. Sudah, siap semua yo. Sajikan ketan dengan topping adonan gula pisang. Wih, tampilannya menggoda banget. Wis, gak sabar pengen nyobain. Di desa ini, ketan gak cuma diolah jadi kebuli kencak, bisa juga jadi rengginang. Kalau yang ini tinggal mencetak rengginang. Wah, ketan kencak sudah siap makan nih. Monggo semua, dicipi bareng-bareng. Manisnya campuran gula kelapa dan pisang cocok dengan gurihnya ketan.
Kebuli genca juga mengenyangkan. Lumayan lah kalau dimakan setelah melakukan aktivitas yang berat. Lur, siapa sangka mimpi untuk bertemu Sahrukan justru menyeretku ke sebuah perjalanan panjang yang kadang mengejutkan. Oh, tapi di tengah semua pengalaman ini, aku terus fokus pada tujuan utama. Terus bekerja, terus ngumpulin duit demi bisa nyusul Sang King of the Bollywood sampai ke kota Mumbai. Jangan lewatkan kelanjutan ceritaku dalam perjalanan nguak ada apa dengan India yo. Besok loh.